Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antum masuk dulu ke saf. Baik. Sebelum kita mulai, saya minta bagian yang mengkungi saya ngadepnya ke sini. Nanti ketika sudah mau berbuka baru biar bisa konsentrasi. Artinya waktu yang sedikit ini kalau ditambah tidak konsentrasi, jadi kurang faedah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini menjelang buka puasa, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang berapa? Sepakat kita ke-11. Ya, mungkin barangkali ada yang berbeda. Tanpa terasa sepertinya baru kemarin kita mulai. Baru kemarin kita mulai hari 1. Ternyata sekarang sudah satunya 2 kali. 1-1-11. Hari begitu cepat berjalannya. Yang penting adalah bukan hari yang berjalan itu. Yang penting untuk kita adalah apa yang sudah kita isi dari waktu-waktu yang berjalan itu. Karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak berjalannya. Tidak ada orang yang mampu, betapapun tinggi kekuasaannya, yang bisa menolak atau mengulur waktu. Karenanya tugas kita, kewajiban kita adalah bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Sehingga pertanyaannya, sudahkah 11 hari yang kita lalui ini betul-betul terisi dengan maksimal sebagaimana niatan kita ketika sebelum masuk Ramadan? Kita ingin bermujahadah, ingin bersungguh-sungguh. Mari kita muhasabah diri kita. Bagaimana bacaan Al-Quran kita, yang katanya Ramadan adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sudah berapa juz bacaan Quran kita? Angkanya sudah 11, jangan-jangan 1 juz belum selesai. Ini musibah. Artinya betul-betul hari itu terlewati dengan sesuatu yang sia-sia. Bagaimana saya membaca Quran saat saya nggak punya Quran? Di rumah saya nggak punya Quran, Qurannya gantian sama teman sekamar. Ada yang begitu? Ada yang belum punya mushaf di kamarnya?
Ada? Kalau nggak ada saya kasih. Ada? Hah? Jangan HP capek nanti. Musaf. Siapa yang belum punya musaf? Gak usah malu-malu. Acara hari ini saya mau bagi-bagi mushaf. Hah? Yang besar, maunya yang kecil? Antum belum punya mushaf? Mana tadi? Ustaz Angga mana Ustaz Angga? Mana Angga tadi? Ustaz Sofian, ambilkan plastik yang di sana itu. Ada plastik di belakang. Ustaz Sofian atau Azuberi yang dong aja. Ah itu. Sudah. Ya, ini ada muhsinin. Mau disebutkan namanya muhsinin? Ada muhsinin yang mau ngasih mushaf dalam rangka murojaah. Ya, yang gak punya mushaf dikasih mushaf. Ini amanah untuk dibaca, bukan untuk disimpan berdebu atau tidak menginikan amanahnya. Baik. Iya, jadi kita sudah hari yang ke-11. Pertanyaannya, sudah apa yang kita lakukan di 11 hari ini? Bagaimana baca Quran kita? Siapa yang sudah khatam? Baik. Siapa lagi yang sudah khatam? Kayaknya yang khatam pantas dikasih hadiah, biar dia ngasih hadiah yang lain. Karena beliaunya sudah baca Quran, sudah Masya Allah. Hadiah. Nanti antum kalau merasa punya Quran lebih di rumah, kasihkan yang lain, nggak apa-apa, daripada berdebu di meja, di lemari. Tapi syaratnya dikasihkan kepada yang baca, jangan disimpan di lemari. Jadi masing-masing kita memeriksa sudahkah bacaan Quran kita itu maksimal. Bagaimana dengan sholat kita? Ini 11 hari sudah berapa kali bolong sholat tarawih berjamaah? Bolong semua. Kalau safar lain lagi kisahnya. Idza maridal abd aw safar kutiba lahu bifda muqiman sahihan. Barang siapa yang safar atau sakit, kata Rasulullah SAW, seorang itu jika dia melakukan perjalanan atau sakit, maka dicatatkan bagi dia ibadah-ibadah, dicatatkan dia pahala ibadah-ibadah yang tidak bisa dia kerjakan selama sakit dan selama safar itu persis seperti ketika dia mengerjakannya dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi jangan khawatir kalau sakit atau dalam keadaan safar dapat pahala yang sama. Itu kalau dia memang biasa mengerjakan ibadah. Kalau enggak, ya enggak. Kalau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim saja dia tidak melakukan ibadah, lalu bagaimana dengan keadaan safarnya? Enggak, lebih parah lagi. Mungkin sholat wajibnya juga ditinggal sama dia. Ini tadi untuk orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah tambahan, nawafil. Jadi begitu. Ini 11 hari sudah apa ini? Bacaan Quran kita, sholat malam kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah, saat Ramadan ini saya sudah ngirim keluarga 2 kali. Ini Masya Allah, Ramadan sedekah. Rasulullah SAW itu adalah ajwadun nas. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Wa ajwad, dan lebih dermawan lagi inda liqa'i Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bulan Ramadan begini, malaikat Jibril datang dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Setiap hari tadarrus, belajar sama malaikat Jibril, murojaah. Ini malaikat Jibril dan Rasulullah SAW bulan Ramadan.
Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran masih belajar lagi dengan Jibril setiap tahun bulan Ramadan ya. Ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, Ashabus Sunan menyebutkan ini. Ya, wa ajwadu dikatakan dan lebih lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan indah liqa Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, dan riwayat lain, ajwadu min rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Antum bayangkan angin bertiup itu nggak ada beban. Dan nggak pernah dia milih-milih tempat angin itu. Tempat yang ada tanamannya, yang nggak ada tanamannya, perbukitan, tempat yang tinggi, tempat yang rendah, angin itu kemana-mana. Rasulullah dikatakan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Nah, ini memberikan keterangan kepada kita untuk bagaimana kita lebih dermawan bulan Ramadan ini. Tawassu' fil nafaqat, lebih melapangkan nafkahnya. Kalau selama ini ngirim ke keluarga berapa? Ditambah. Dan ini sunnah Rasulullah SAW menambah nafkah di bulan Ramadan. Bukan hanya menambah nafkah itu artinya menambah sedekah, tapi perluas juga. Orang-orang yang menerima sedekah antum. Kalau selama ini hanya di kisaran istri, anak, ibu, orang tua, sekarang lewatin ke tetangga, lewatin ke paman, ke bibi mungkin yang ekonominya kurang bagus, titip ke ibu, ke bapak atau ke istri, tolong kasihkan sekian untuk bibi, tolong kasihkan sekian untuk paman, atau untuk tetangga yang untuk dari ekonominya juga kerja hari ini, makan hari ini. Itu yang disebut dengan fakir. Ini bulan Ramadan. Jadi 11 hari ini evaluasi kita nih. Kita masuk ke 10 kedua. Masuk ke 10 kedua artinya apa? Ini 10 buat jadi bahan kaca kita mengaca. Yang sudah bagus Masya Allah baca Qurannya, sekarang lebih ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Karena waktu akan terus berjalan. Dan tidak akan terulang. Saya lupa kemarin dapat titipan berita dari Ustaz Lukman. Mungkin di antara antum ada kenal yang namanya Pak Syafi'i, jamaah kita dulu. Pak Syafi'i, ada yang kenal yang jamaah lama-lama? 2 tahun yang lalu. Sudah pulang, 2 tahun yang lalu pulang katanya. Beritanya, kemarin ketika kita pulang umroh kita dapat berita dari Ustaz Lukman, beliau meninggal dunia. Meninggalnya di Indonesia. Kita hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasbal qalahu. Allahumma ba'id baina khatayahu kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib wa ghsilhu min khatayahu kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Ini kita katakan di awal-awal bagaimana para sahabat, para salaf itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan setengah tahun. Untuk bertemu dengan Ramadan setengah tahun dan bisa menyelesaikan Ramadan, menamatkan Ramadan. Karena apa? Karena tidak ada jaminan. Ini bulan utama. Bulan utama yang di sini orang-orang banyak dibebaskan dari api neraka. Isinya maghfirah, isinya rahmah, isinya itqam minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini 10 hari dapat 10 hari meninggal dunia, belum selesai Ramadannya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan diterima Allah segala kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan dan dosa-dosa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah Allah masih ada ke depan, kita nggak tahu di antara kita siapa yang akan bisa menyelesaikan Ramadan ini. Kita berharap semuanya bisa selesai.
Ya, karenanya apa? Mari kita murojaah, kita lihat 11 hari kemarin, 10 hari kemarin, 11 dengan hari ini, baca Quran kita, sholat kita bagaimana? Kita kerjakan yang wajib-wajib di masjid tidak? Qobliyah, ba'diyah kita bagaimana? Menurun atau meningkat? Kalau menurun musibah, kita harus perbaiki. Ya, sedekah kita tadi bagaimana? Ya, nafkah kita. Ya, perkataan kita bagaimana selama Ramadan ini? Apakah cara bicara kita masih seperti yang kemarin-kemarin sebelum Ramadan? Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi laisa lillahi hajatun li ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan yang tidak baik, wal 'amalu bihi, perbuatannya, maka Allah tidak punya hajat terhadap puasa, tahan laparnya, tahan hausnya. Artinya apa? Puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Ini kan kita khawatir, jangan-jangan 10 hari. Iya, bahkan dalam riwayat lain dikatakan, iya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan sahab. Sahab itu artinya apa? Bercanda terus kayak berantem gitu. Gimana bercanda kayak berantem? Bantah-bantahan. Iya, itu sahab namanya. Masih tidak di Ramadan ini kita seperti itu. Kita suka nyeletuk sedikit perkataan, kemudian perkataan itu mancing sesuatu yang akhirnya bantah-bantahan, hanya buat bercanda sebetulnya. Tapi akhirnya senang melihat teman kesal, melihat orang lain menggerutu, itu kayak senang. Hati-hati dengan pahala puasa kita. Ya. Ya, ini dimurojaah. Karena apa? Karena puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi apa? Bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ghibah. Ghibah itu dosa lisan. Kenapa buru-buru itu Anda? Di saya jadwalnya 6.36, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, jadi demikian, insyaallah masih ada 1 menit. Kita pakai murojaah, kita pakai untuk berdoa. Yang penting adalah diingat-ingat di momen 11-11-1-1 ini, satu untuk bercermin kepada sebelumnya. Ya, masing-masing kita merenungilah diri kita. Hanya kita yang tahu diri kita. Ya, apakah kita umur 3 kali keluarnya cuma 2 kali? Ya kan? Cuma kita yang tahu. Ya, baik. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti buka puasa dimulai dengan sunnahnya pakai tamar.